Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Bimbel Cuan, Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta, edisi tanggal 9 November 2024, Bimbel Cuan yang ke-99. Berdasarkan pencatatan di YouTube, sudah edisi ke-99. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang bergabung bersama kita sekarang ada 19 minus 1 berarti 18. 18 peserta yang kita akan belajar hari ini, pagi ini kita akan belajar sesuai dengan judul Valid Reversal Pattern. Tapi tenang saja, teman-teman nggak akan menghafalkan nama, nggak akan menghafalkan bentuknya, tapi kita akan menghafalkan konsepnya, di mana kita akan fokus kepada buyer versus seller, atau sebaliknya seller versus buyer, pembeli versus penjual, penjual versus pembeli. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bernardi. Saya branch manager dari JUC Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Dan seperti biasa, walaupun akhir-akhir ini udah mulai agak jarang, kami akan mengadakan pembelajaran di hari Sabtu. Dan seperti yang teman-teman lakukan hari ini, di minggu depan nanti ada yang namanya kami akan memulai serangkaian eh, acara pembelajaran yang akan kami gabung dengan nama Kampus Cuan. Jadi Kampus Cuan ini kami akan memberikan pembelajaran dari awal untuk yang pemula nol dasar sama sekali belum tahu tentang saham, analisa teknikal dan kawan-kawannya, sampai ke level yang advance, dari yang beginner sampai intermediate kemudian sampai ke advance. Untuk yang beginner kita akan mengadakan kayak misalkan contoh apa itu saham, istilah-istilah di dunia saham, corporate action, kemudian nanti ada plus minusnya investasi di dunia saham itu apa, bagaimana cara melihat bid overnya, bagaimana cara beli jualnya, memilih sekuritas, dan kawan-kawannya ya. Dan untuk pre-kelasnya itu akan diadakan di hari Sabtu tanggal 16 November tahun 2024, jam 9 sampai jam 11 nanti pematerinya ada Mas Evan. Nah, acara ini gratis, jadi buat teman-teman yang masih pemula belum tahu tentang saham sama sekali silahkan ikut. Nanti akan ada banyak pembelajaran informasi, semoga bisa membantu. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang reversal pattern, dan sudah siap? Kita berdoa dulu semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bisa dipermudah sehingga kita bisa mudah untuk memahami dan mempraktekannya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Nah, ini adalah gambar legend. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang candlestick, ini adalah bentuk dari candlestick yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri warna putih dan sebelah kanan warna hitam. Di sini kita akan memberi kebablasan. Di sini kita akan memberi nama, di mana yang garis yang atas ini namanya upper shadow. Kemudian yang bagian bawah ini namanya lower shadow. Shadow atas dan shadow bawah. Kemudian yang di tengah ini, yang persegi panjang ini, yang kotak ini yang disebut dengan real body. Nah, real body ini yang akan menunjukkan siapa yang mendominasi, apakah itu pembeli atau penjualnya. Nah, sebelumnya dari bentuk candle ini kita akan belajar bahwa titik tertinggi itu adalah harga high, harga tertinggi di periode atau di time frame candlestick tersebut. Kalau misalkan time frame-nya daily, berarti satu candlenya mewakili satu hari. Kalau time frame-nya hourly, 1 jam gitu kan, atau 15 menit, 10 menit gitu kan, berarti dalam periode tersebut harga tertingginya ada ditunjukkan oleh puncaknya. Jadi di high-nya itu adalah harga tertinggi, titik terendah adalah harga terendahnya, harga low. Kemudian untuk yang bodinya putih, berarti batas bodi yang bawah itu adalah harga pembukaan. Kemudian batas bodi yang sebelah atas itu adalah harga penutupan. Kalau misalkan bodinya hitam, berarti batas
Pembukaan batas bodi yang sebelah atas adalah harga pembukaan, batas bodi yang sebelah bawah itu adalah harga penutupan. Oke ya, aman ya di sini ya. Nah, sudah cukup itu saja untuk candlestick dan materi hari ini nggak berat-berat banget tapi mengedepankan konsep. Nah, jadi kalau yang candlenya bodinya putih itu menunjukkan bahwa pembelinya itu mendominasi. Jadi buyer atau pembeli itu mendominasi. Iya. Nah, kalau bodinya putih itu berarti menunjukkan pembeli, kalau bodinya hitam itu berarti menunjukkan penjual yang mendominasi. Jadi kalau putih itu menunjukkan pembeli, hitam itu menunjukkan penjual. Oke ya, aman ya. Untuk teman-teman yang kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Jadi kalau misalkan pas lagi sesuai dengan pembahasan akan langsung dijawab. Tapi kalau misalnya nanti ada pembahasan di belakang ya saya akan jawabnya di belakang. Nggak apa-apa, dikumpulkan dulu aja semua pertanyaannya. Nah, sekarang gini. Ketika kita melihat kombinasi atau kondisi bahwa yang pertama itu candlenya hitam, yang kedua itu candlenya putih. Nah, di sini kita akan dihadapkan, kita bisa menganalisa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembeli itu mengalahkan penjual, pembeli mengalahkan penjual. Jadi candle hitam itu penjual yang nge-push harga turun ke bawah. Kemudian ketika pembelinya mengangkat harga sehingga dia bisa closing di atas high dari candle hitam, kita bisa simpulkan bahwa pembelinya menang. Pembeli mengalahkan penjual. Oke, di situ kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Oke ya, aman ya. Sampai di sini dulu. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya ada candle putih, kemudian ada candle hitam, di mana closingnya closing dari candle hitam di bawah low dari candle putih. Berarti di sini penjual mengalahkan pembeli. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, aman? Aman semua? Bisa mengikuti? Sudah? Kalau yang candle hitam, kemudian ada candle putih, berarti pembelinya mengalahkan penjual. Tapi syaratnya closingnya dari candle putih harus di atasnya high dari candle hitam. Nah, kalau misalkan candle hitamnya closingnya di bawahnya low dari candle putih, berarti kesimpulannya penjual mengalahkan pembeli. Oke ya, bisa dipahami. Nah, di chart candlenya warna hijau dan merah. Oke. Ya, jadi kalau yang putih itu warna penggantinya adalah warna hijau. Kalau yang hitam warna penggantinya adalah warna merah. Nah, kenapa saya kasih warna hitam putih? Itu karena berdasarkan pengalaman ada beberapa murid yang dia itu punya kesulitan untuk melihat warna merah dan merah atau hijau gitu. Jadi saya bikin aja warna standar default internasionalnya putih sama hitam. Itu ceritanya. Oke ya, aman? Nah, udah cuman itu aja. Konsepnya itu cuman itu saja dan kita akan langsung ke chartnya. Gitu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara membacanya. Jadi, asumsikan kita lagi melihat chart Astra. Ini chartnya Astra. Kenapa ada dua, atas yang bawah? Nah, ceritanya gini. Yang atas itu adalah chart yang asli. Jadi di sini ada gapnya besar. Kadang juga ada yang candle seperti ini. Ini opennya di atas, closingnya di bawah. Jadi ketika ini closingnya di sini, habis itu dia besoknya langsung open di atas. Nah, eh, mungkin teman-teman akan kesulitan untuk melihat chart yang seperti ini kalau ada gap. Nah, di bagian bawah chartnya itu saya edit. Jadi pakai AMI Broker kita bisa editnya itu
apa namanya, saya cuman pakai editnya gini. Jadi kalau opennya sama dengan closing kemarin, saya pakai harga open. Tapi kalau opennya itu gap up atau gap down, saya pakai opennya adalah menggunakan closing yang kemarinnya. Jadi di sini akan menghilangkan gap-gapnya. Nah, fungsinya apa? Dengan menghilangkan gap, saya akan membuat chartnya itu yang nggak ada gapnya. Jadi yang ada gapnya seperti ini akan berubah menjadi candle hitam. Nah, karena kalau misalkan ada gap down seperti ini kan berarti kan opennya langsung di bawah ya. Nah, itu kan ibaratnya ada penjual yang powernya besar sekali sampai dia itu turun ke bawah gitu. Nah, untuk AFL dan untuk materi nanti ceritanya rekamannya ini akan saya upload di YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Nah, nanti di bagian deskripsinya nanti akan saya sertakan link untuk ke Google Drive. Di Google Drive-nya itu nanti ada AFL-nya juga beserta dengan AFL-AFL dari Bimbel Cuan edisi sebelumnya. Jadi saya gabungkan ke Google Drive di situ. Nah, terus cara pembacanya gini. Bentar, bentar. Ada background. Oke. Nah, ada pertanyaan, berapa tik bisa disebut gap? Kalau ada gap itu satu tik aja, dia nggak ada bodinya, dia nggak ada shadownya, dia ruang kosong itu ya, itu bisa dibilang gap. Jadi kayak misalkan contoh, tapi kalau misalkan dari ini kan time frame-nya daily ya. Kalau dari daily itu dari kalau dari closing kemarin, ini kan closing kemarin di sini. Terus habis itu ke harga open. Nah, itu ada lompat, yaitu saya asumsikan itu sebagai gap. Cuman kalau yang di versi yang AFL yang saya modifikasi, di sini kan saya anggap closingnya berimpitan. Jadi saya anggap apa namanya? Ini adalah batas dari pembeli yang baru. Nah, itu. Ini saya akan ceritain kayak gini. Oke, jadi cara bacanya gini. Saya akan mulai dari sini aja deh. Ini kan candle hitam, berarti kan penjual. Kemudian ada penjual lagi, di mana bodinya ini, closingnya, dia break ke bawah low dari si candle hitam yang di sebelah kirinya. Kelihatan ya? Ini kan closingnya di sini, ini low-nya di sini. Jadi kan di sini ada break body, oke ya? Nah, dengan dia break body seperti ini, artinya untuk mengalahkan penjual, candle putih harus closing di atas high yang sebelah sini. Oke? Jadi ketika candle putih ini muncul, disinilah kita bisa menganalisa, mengasumsikan, mengambil kesimpulan bahwa pembeli mengalahkan penjual. Oh, layarnya kecil. Oke, saya gedein lagi ya. Saya besarkan lagi. Nah, ini kayak gini aja dulu deh. Sini. Nah, ini ya. Kurang gede. Gedein lagi. Oke. Sudah cukup gede ya. Nah, ini kan candle hitam, candle penjual. Ini kan low-nya. Kemudian candle yang sebelah sini, ini kan closingnya di bawah low dari candle yang sebelah kiri. Berarti kan penjualnya masih mendominasi. Oke, setuju ya? Nah, supaya pembeli itu mendominasi, maka candle putih harus mampu closing di atas high ini. Nah, di candle berikutnya, di candle yang sebelah sini, closingnya itu sudah di atas high-nya ini. Artinya, di candle yang sebelah sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembeli itu mengalahkan penjual. Nah, oke, bisa dipahami ya.
Nah, pembeli mengalahkan penjual, kemudian ini tadi, gini aja lah, pen maksimal. Nah, maksimalis dulu. Nah, ketika pembelinya sudah mengalahkan penjual, kita itu bisa eh, pakai closing. Sebentar, saya pakai ini aja kotak. Nah, jadi area pembeli itu adalah dari closing candle putih ini sampai ke low dari candle si hitam yang dikalahkan ini. Sehingga kalau misalnya penjualnya mau mengalahkan pembeli lagi, dia harus closing di bawah sini. Jadi area pembeli ini harus dikalahkan oleh area penjual. Area pembeli ini harus dikalahkan oleh penjual. Itu sebabnya kenapa kadang ketika teman-teman belajar reversal pattern, cut loss-nya itu ada di bawah sini. Nah, alasannya itu, tapi harus nunggu closing. Kalau dia tidak closing di bawah si low ini, sebagai contoh misalkan sini. Nah, ini kan di sini nih, low-nya di sebelah sini. Ini memang ada yang nge-push harga turun ke bawah, tapi karena ini kotak warna apa ini ya? Ini warna ungu. Nah, kotak ini adalah area pembeli, maka ya di sini pembeli masih tetap menguasai, penjual masih belum menang, pembelinya masih ini area pembeli ini di sini. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau misalkan mau beli ya sebaiknya di area pembeli ini. Gitu. Jadi cara cara pakainya seperti itu. Saya itu lebih gampang gambarnya pakai trading view. Kenapa? Karena di trading view itu ada kotak yang buat ada kotak yang ada garis-garis apa garis putus-putusnya di tengah. Jadi kalau di trading view kita bikin kotak di bagian style itu kita bisa tambahin middle line. Jadi middle line ini yang garis putus-putus di tengah itu. Itu. Nah, ada yang bertanya, oke, nunggu closing berarti besoknya baru dijual. Bisa iya, bisa tidak. Kalau nunggu closing, misalkan tunggu hari itu dia penutupan post closing. Kalau post closingnya di bawah dari eh, area pembelinya, ya kita bisa jualan. Nunggu besoknya juga nggak apa-apa. Misalkan besok paginya kita, oh ternyata udah closing di bawah area pembeli, ya udah jual, jual aja. Pakai LIT, kalau LIT itu dia limit if out. Jadi kalau harganya kesenggol, dia akan mesinnya akan kirim order. Padahal kita belum tentu, padahal pada saat itu belum tentu closingnya ada di bawah area pembeli. Bisa saja cuma di sweep. Itu. Nah, cara penggunaannya gini. Saya akan mendemonstrasikan dulu sembarang dulu ya. Tapi contohnya di kayak gini. Semoga ini cukup besar ya kelihatannya ya. Oke. Teman-teman bisa memulai dari titik manapun sebetulnya. Tapi saran saya mulailah dari yang downtrend dulu. Karena kalau di saham itu kita kan hanya bisa mendapatkan profit kalau harga jual di atas harga beli. Kecuali nanti short sale udah aktif, bursa udah membolehkan naked short sale baru kita bisa trading dua arah. Tapi untuk sementara ini fokuslah dulu ke si penjualnya dulu. Jadi ceritanya gini. Ketika kita melihat candle ini, closingnya itu kan di bawah low. Nah, berarti kan penjualnya dominan. Oke. Kemudian candle yang ini dan yang ini. Dua candle ini itu berada di dalam satu area dengan candle sebelumnya. Itu namanya inside bar. Selama itu bentuknya inside bar, berarti itu belum ada perubahan apapun di dalamnya. Dianggapnya sebagai sideways. Nah, candle berikutnya, dia kan doji nih, tapi bodinya masih closingnya belum di bawah si low-nya. Jadi ibaratnya di sini masih belum ada
ibaratnya pembelinya belum mendominasi karena kalau untuk pembelinya mengalahkan penjual dia harus closing di atas high. Tapi juga penjualnya juga masih ada karena eh, belum ada penjual yang dikalahkan gitu ya intinya. Ini inside bar, kemudian candle yang ini dia closingnya di bawah low. Berarti kan penjualnya masih mendominasi. Oke ya. Ini juga sama, closingnya masih di bawah low. Oke, berarti penjual masih mendominasi. Ini inside bar. Nah, candle putih ini closingnya masih di bawahnya high ini. Berarti pembelinya masih belum menang. Kemudian candle hitam ini closingnya di bawah low. Penjualnya masih menang. Candle putih ini closing di sini. Pembelinya belum mengalahkan penjual. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian berarti kan terakhir kan berarti kan candle ini yang menjadi penjual. Berarti high-nya ada di sini. Pembeli harus closing. Harus ada candle putih yang closing di atas high ini supaya pembelinya bisa mengalahkan penjual. Nah, yang bisa mengalahkan penjual adalah candle yang ini. Oke? Jadi, dengan dikalahkannya penjual, kita akan mendapatkan satu area dari atas sini sampai bawah sini. Ini adalah area pembeli. Nah, kita bisa buy di mana gampangnya gini. Ini atas sama bawah bagi dua, tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengahnya inilah jadi area atau harga beli kita. Nah, udah. Habis itu kita bisa manfaatkan strategi risk and reward, risk and reward ratio. Misalkan risk and rewardnya di sini. Nah, ini cut loss-nya kalau dia closing di bawah sini ya. Asumsikan cut loss-nya di sini, kita ambil risk and reward ratio misalkan 1:2 atau 1:3 gitu. Nah, ini 1:3 aja sampai sini. Lumayan. Dapatnya berapa? 11%. Tapi ya cut loss-nya 3,97 masih masuk akal gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan, Pak. Berarti inside bar trennya masih sama dengan tren sebelumnya? Betul. Belum ada tanda reversal. Jadi ceritanya gini, yang namanya inside bar atau sideways, sideways itu eh jadi tren itu kan ada dua. Tren itu misalkan gini, tren itu kan bergeraknya kan zigzag seperti ini. Nah, ketika di bullish, ini saya kasih warnanya beda. Nah, ini. Yang ini adalah impulsif, yang ini adalah korektif. Yang ini adalah impulsif, yang ini adalah korektif. Nah, pada sideways, dia itu eh, ibaratnya jeda. Jadi, kalau misalkan sideways, misalnya gini, sideways. Nah, jadi ini impulsif, ini korektifnya segini, ini impulsif lagi. Nah, kalau reversal, misalkan saya gambar di sini, ini sideways, terus begini. Nah, ini tuh bukan berarti jadi sinyal untuk apa namanya? Kalau oh, kalau open posisi sell ya, short itu ya pasang posisi short ini bukan sinyal short, bukan. Tapi yang sinyal shortnya itu gini. Ini dia ngebreak, terus dia naik. Nah, itu baru sinyal untuk short. Kebalikannya sama untuk buy juga sama. Jadi kalau misalkan ada turun, terus ada sideways, ketika dia break, itu bukan sinyal buy. Tapi sinyal buy-nya tuh gini. Nah, jadi ketika dia rebound-nya tuh ada rebound-nya, nah eh, itulah yang jadi sinyal buy. Gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan kita korelasikan ke konsep ini kan ceritanya kan penjual. Oke. Terus kemudian penjualnya kan ini. Terus kemudian ketika gini, ini kan penjualnya belum kalah, pembelinya juga belum menang. Tapi begitu gini, nah pembelinya kan menang. Nah, pembeli menang, kita bisa pakai tengah-tengahnya itu.
Katakanlah ini tengah-tengahnya equilibriumnya 50%-nya untuk kita bisa jadi area pembelian gitu. Nah, kalau misalkan ditanyakan, ini cocoknya trading stylenya untuk scalping atau swing. Nah, jawabannya ini adalah basic untuk teman-teman bisa scalping. Tapi mau dijadikan strategi untuk swing itu juga bisa. Itu. Tapi ini adalah basic untuk scalping. Scalpingnya ini, nah ini kan basicnya dasarnya. Next stepnya itu masih ada lagi. Tapi ceritanya dengan dasarnya ini aja, teman-teman juga udah bisa pakai. Nah, oke. Sekarang kita ambil contoh lainnya ya. Ambil contoh lainnya. Ambil contoh lainnya. Inside bar itu iya sideways. Inside bar itu kondisi ketika ini candle high, ini candle low, kemudian candle-candle di dalamnya, apa berikutnya itu masih berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Itu namanya inside bar. Sampai dia itu kemudian dia ngebreak di candle ini, nah disitulah inside barnya selesai gitu. Oke. Nah, sekarang oke, sebelum kita masih punya setengah jam. Kenapa batas waktu saya 1 jam? Soalnya habis 1 jam biasanya hidung saya mampet. Jadi gini, misalkan ya, apakah sebelumnya ini di swing yang sebelumnya ini apakah ada sinyal buy-nya? Gampang, kita cukup kita cukup cek aja satu persatu candlenya, di mana kita tunggu penjualnya dikalahkan oleh pembeli. Itu adalah clue-nya. Oke, sekarang gini, ketika harga naik, kita akan mencari candle terakhir yang mampu break body high sebelumnya. Ini adalah candle terakhir. Jadi disinilah pembelinya. Oke, kemudian ini low-nya dan di candle ini penjual berhasil mengalahkan pembeli. Oke, paham ya? Artinya dari atas sini sampai dengan sini itu adalah area penjual. Oke ya. Nah, kemudian candle dengan kita tahu area penjual di sini, supaya pembeli kembali mampu mendominasi, artinya pembeli harus mampu closing di atas high ini. Oke ya. Nah, ternyata di candle berikutnya di sebelah sini tidak ada yang mampu mengalahkan yang ini. Artinya dari mana ya? Dari sini ke sini. Nah, ini adalah area penjual semua. Area penjual semua. Nah, gini. Ini area penjual semua sampai kemudian dia turun. Oke. Sampai dia ini kan ada swingnya. Naik terus kemudian dia ngebreak swing yang ini, di break ini di break pakai shadow. Nah, yang ini kan di break pakai shadow. Habis itu yang sebelah sini shadow yang ini di break pakai body. Nah, oke ya. Setelah sampai di tahap ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa supaya pembelinya menang, dia harus closing di atas ini. Itu makanya di sebelah sini itu tidak mungkin ada sinyal buy kecuali pembelinya mampu ngalahin penjual. Nah, dengan satu konsep baku ini aja, teman-teman yang nggak tahu tentang indikator, nggak tahu tentang candle pattern, nggak tahu tentang trading strategi, trading system, tapi hanya bisa membaca body candle aja, bisa selamat di market kurang lebih seperti itu. Ditambah satu money management, misalkan kita trading hanya ambil trading yang risikonya di bawah 5% misalkan. Kemudian ambil trading strategi atau mungkin ambil stylenya itu risk and reward ratio 1:2 atau 1:3. Nah, udah teman-teman lakukan itu saja selama dengan konsisten, percaya equity akan tumbuh gitu. Oke, kita akan bahas yang terbaru dulu ya. Kita akan bahas yang terbaru, kondisi yang terbaru. Oke, sekarang gini. Nah, ini kan ada gap.
Nah, karena ada gap itu, makanya biasanya saya pakai chart yang eh, chart yang seperti ini, yang tidak ada gapnya. Nah, ini bentar, saya ambil yang terbaru dulu. Mana sih yang terbaru? Oh, ini yang terbaru. Oke. Nah, kalau dari sini akan kelihatan kita. Ini kan masih candle penjual, pasti ya. Kemudian sekarang kalau ini candle penjual, kemudian ini candle penjual juga. Nah, apakah ini menjadi sinyal beli? Nah, ini membawa kita ke next step. Next stepnya itu maksudnya gini. eh Saya akan menunjukkan satu gambar yaitu eh, sebentar. Saya akan tunjukkan satu gambar yaitu ini. Sap. Nah, ini. Jadi, satu reversal pattern itu di reversal pattern yang kuat, strong, itu kalau closing dari candle yang pembeli mampu melewati setengah bodi dari candle penjual. Paling kuat kalau dia mampu closing di atas high. Oke ya. Nah, sekarang lihat yang sebelah sini. Mana tadi zoomnya? Nah, karena tadi ada gap. Nah, karena ada gap, closing yang ini dia bisa closing di atas high dari candle hitam. Itulah jebakannya. Padahal kalau gapnya kita hilangkan, closing ini nggak ada apa-apanya dibanding candle hitam yang besar ini. Sehingga reversal pattern yang ini itu adalah reversal pattern yang lemah. Kita akan bandingkan dengan reversal pattern yang sebelah sini. Di mana closing yang ini bisa mampu closing di atas high dari candle yang hitam ini. Jadi ini adalah reversal pattern yang lemah, ini adalah reversal pattern yang kuat. Gitu. Sehingga kita akan lebih memilih reversal pattern yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri sebagai sinyal untuk buy. Nah, jadi kemudian buy-nya gimana caranya? Kita pakai yang kotak tadi juga bisa. Jadi ini adalah area pembeli, kita bagi dua saja, 50% equilibrium. Di tengah-tengahnya kira-kira ya seginilah. Lah itulah harga beli kita. 43 something lah ini ya. Itu ceritanya. Oke. Bagaimana jualnya? Selnya gimana ceritanya? Bisa pakai tadi risk in reward ratio atau kita bisa nunggu sampai ada sinyal reversal sell yang kuat. Oke ya. Nah, apakah ini menjadi sinyal sell yang kuat? Jawabannya bukan, karena candle hitam tidak mampu mengalahkan candle pembeli. Apakah yang sebelah sini menjadi reversal yang kuat? Jawabannya bukan juga. Kenapa? Karena candle hitam ini tidak mampu mengalahkan candle putih yang ini. Ini closingnya di sini, sementara ini low-nya di sini. Apakah ini reversal yang kuat? Jawabannya ya, karena yang ini closingnya di bawah low yang ini. Gitu. Itu cara bedainnya kayak gitu. Sesimpel gitu aja. Nah, sekarang kita lihat kondisi terbaru untuk Astra.
Posisi candle pembeli, ini candle pembeli, pembeli, pembeli. Ini closingnya di atas high, closingnya di atas high, closingnya di atas high. Oke, jadi break body semua ya. Kemudian ini ada candle hitam, ini ada candle hitam. Candle hitam ini mengalahkan candle putih. Berarti disinilah dari sini sampai sini itu area penjual. Oke ya. Nah, kita tandai dulu area penjualnya, katakanlah dari atas sampai bawah sini. Oke. Artinya apa? Artinya kalau misalkan pembeli mau menang, dia harus closing di atas sini. Kita coba tengok ke kanan. Ada nggak yang bisa closing di atas? Nah, sekarang kelihatan. Ini mampu closing di atas high. Artinya apa? Apakah ini jadi area beli ataukah ini jadi sinyal buy? Kita akan berkaca pada tadi yang saya ceritain. Sub, sideways, break. Nah, breaknya ini bukan sinyal buy, tapi nunggu gini. Nah, itu baru sinyal buy. Jadi hanya karena ini break bukan berarti jadi sinyal buy, bukan. Harus ada penjual yang dikalahkan dulu, baru kita bisa buy. Nah, ketika ini ngebreak, katakanlah ini memang berubah menjadi area pembeli. Tapi di candle yang sebelah sini, pembeli dikalahkan lagi sama penjual. Artinya apa? Area yang tadinya milik pembeli menjadi area milik penjual. Nah, ini adalah area milik penjual. Ini ada high di atas, berarti areanya sampai atas ini. Sekarang, supaya pembeli mampu mengalahkan penjual lagi, berarti dia harus break ke atas high sini. Nah, ternyata kalau kita cek ke kanan, nah ini nggak bisa ngebreak ke atas high. Berarti masih belum ada penjual yang dikalahkan. Berarti di sini masih pure area penjual semua itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya, ini Astra udah bisa dibeli atau belum? Jawabannya belum. Karena ini masih area penjual semua. Tunggu sampai dia turun dari area penjual, kemudian ada penjual yang dikalahkan, baru di situ jadi area pembeli. Gitu. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dulu. Tadi sampai mana ya? Oh ini. Wika, oke nanti kita lihat Wika. Pak, strategi ketika kita ingin beli di dalam inside bar yang sideways-nya panjang. Bagaimana? Jawabannya sebaiknya jangan. Karena sideways itu adalah tren yang paling susah. Kenapa tren paling susah? Karena sideways itu bisa expanding, melebar. Pernah dengar atau pernah tahu yang namanya broadening pattern? Di mana sideways-nya itu melebar? Nah, itulah kenapa sideways itu susah. Atau mungkin yang triangle pattern di mana semakin menyempit. Nah, kita mikirnya di sini support, di sini support, di sini support, ternyata ngebreak. Kalau misalkan baru sekali, nah ini resisten, ini support, pas waktu turun, ternyata turunnya nggak nyampe support, gitu. Itu sideways itu paling susah. Jadi mendingan kita trading yang ada trennya. Ingat, trend is your friend. Bisa bahas Chandra. Chandra itu apa? Candle. Oh, candle terakhirnya. Ya ini tadi Astra. Oke, Pak, kan ada candle yang buntutnya panjang. Oke, apakah harus tetap closing di atas atau di bawah buntut yang panjang juga? Jawabannya ya. Jadi contoh ini tadi, eh ini kan shadownya di sini. Nah, supaya salah, ini shadownya di sini, ini shadownya di sini. Supaya pembelinya itu menang, berarti dia harus closing di atas. Nah, supaya penjualnya mendominasi, melanjutkan dominasi, dia harus closing di bawah low. Itu. Jadi dia harus closing di situ. Nah, gitu ceritanya. Pertanyaan berikutnya, kalau scalping.
Satu hari itu harus nentuin entry buy, entry sell, dan cut loss. Bagaimana nentuinnya? Oke. Ketika saya scalpingnya, kita contoh ini time frame ini, oh ini chartnya itu EOD. Saya pakai ini aja. Ambil contoh satu kemarin scalping BRMS. Time frame-nya 1 jam. Oke, kegedean 15 menit juga nggak apa-apa sih. Nah, bentar. Ini saya hapus dulu. Kemudian di sini session breaknya saya buang. Oke. Di sini teman-teman tahu ya, yang garis ini itu artinya post closing. Oke. Sekarang teman-teman akan lihat di time frame 15 menit. Ini adalah candle penjual. Oke. Jadi ketika dia ada candle, ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Kalau misalnya ada low di sini, berarti tetap ada penjual yang ngepush harga turun ke bawah, tapi mungkin ada pembeli yang ngepush balik harga naik. Walaupun pembelinya belum bisa dominan, karena harus dominan ketika dia, karena bisa disebut dominan kalau dia break ke atas high. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sebelah kanan ini. Ini adalah bukti bahwa si pembelinya itu dominan. Nah, oke ya. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan? Kita itu apa namanya? Ketika waktu scalping kemarin itu BRMS waktu itu beli di 414 ini. Jadi ini penutupan. Kemudian, nah seperti ini kurang lebih. Maksudnya gini, ketika si apa namanya penjual ini akan ketika pembeli akan mengalahkan penjual, dia harus closing di atas high, berarti dia harus closing di atas 428. Nah, ketika dalam beberapa menit pertama, ini katakanlah 15 menit pertama ya, dia bisa nyampe ke 414, sementara apa namanya, startnya mulai dari sini opennya, itu kita bisa sedikit scalping dengan memperhatikan momentum, artinya memperhatikan bid over yang berlaku, maksudnya hajar kanan atau buang kiri yang tertera di order book pada saat itu ya. Jadi kita bisa melihat momentumnya juga dari situ lebih banyak ngajar kanan atau tidak. Kita bisa menyimpulkan ini body itu udah berada di atas body-body yang lain lah ya pastinya gitu maksudnya. Nah, di situ kita bisa ngambil kesempatan untuk scalping. Kalau naik berarti kita dapat awal, tapi kalau turun ya udah kita nungguin ada kekuatan lain, kita buang dulu, kita balikin dulu barangnya ke bandar gitu. Itu waktu hari kemarin kenapa ada eh, menu scalping itu BRMS beli di 414 itu ceritanya gitu. Jadi memang pada saat scalping itu kita nentuin entry buy, entry sell, dan cut loss. Entry sell-nya enggak. Entry buy sama cut loss. Karena sell-nya itu bisa saja kita bisa cuan katakanlah 5%, 6%, 7%, ya tergantung marketnya gimana. Tergantung marketnya gimana itu artinya gini. Kalau misalkan ini kan candle penjual, candle pembeli. Kalau penjualnya mau menang, dia harus closing di bawah 436. Nah, ini kan shadow-nya
nggak mampu closing di bawah 436, apa shadownya, bodinya penjual kan nggak mampu closing di bawah 436, berarti ya nggak ada penjual yang dominan. Terus habis itu kan ya ada shadow ini, nah nggak ada yang body yang bisa closing di bawah shadow 432, ya udah berarti itu minimal kita bisa aman dari 414 sampai 432 itu, filteringnya kayak gitu, batasannya kayak gitu, menentukannya seperti itu gitu maksudnya. Ini berlaku untuk gorengan kah? Hmm, Gini, gorengan itu kalau sahamnya itu bisa naik, ya kemungkinan istilahnya itu lagi digoreng, kurang lebih kayak gitu ya. Yang mungkin pertanyaannya, berlaku untuk saham yang liquid atau tidak. Nah, itu pertanyaannya beda lagi. Sebaiknya cari yang liquid. Nggak mungkin saya mau nyopet atau scalping tapi bid offer cuma 100, 200, 500. Ngapain? Gitu. Jadi mungkin bisa jadi bisa beli tapi nggak bisa jual. Nah, ini udah mulai mampet nih hidungnya nih. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya mungkin bukan gorengan tapi saham yang liquid atau enggak. Nah, itu yang yang lebih penting untuk ditanyakan. Sebaiknya cari saham yang liquid. Ada pertanyaan, Pak, ketika contoh di Astra kita sudah telat beli untuk di area yang bottom dan di candle berikutnya selalu break high. Strateginya seperti apa supaya kita bisa dapat cuan juga dari yang trending tersebut? Oke. Jawabannya adalah kita bisa manfaatkan itu dari ini sebenarnya, jadi di kelas scalping itu ada cara untuk spot atau mengetahui reversal dan juga cara untuk riding the trend. Sederhananya adalah sederhananya artinya ada yang lebih ribet lagi ya. Sederhananya adalah gini. Tadi itu kan area pembeli ada di sini. Nah, oke. Area pembeli di sini ini adalah harga beli kita. Pada saat dia start dari sini naik ke atas, kemudian turun lagi, jemput pembeli, kita akan mendapatkan satu puncak. Nah, dengan kita tahu puncak ini, kita akan tahu batas continuation, di mana continuation ini berlaku mulai di candle yang sebelah sini. Artinya, ketika dia ngebreak batas ini, kita akan gunakan candle penjual terakhir yang dikalahkan oleh candle pembeli. Kalau misalkan ini candle putih sebagai pembeli, candle hitam ini sebagai penjual, maka batas inilah yang kita gunakan sebagai harga beli pada saat continuation. Gitu. Contohnya, tapi kalau misalkan ini kan nggak ada ya, nggak ada titik yang bisa enak dijadiin continuation. Bawaannya kayak gambling malah jadinya. Nah, kalaupun misalkan kita gunakan konsep yang sama, dia bikin swing di sini dan di break sebelah sini, ya inilah batas untuk kita buy. Itu harus ada swingnya dulu. Kenapa? Karena swing turunnya ini menunjukkan ada penjual dan dia ngebreak berarti menunjukkan penjualnya dikalahkan oleh pembeli. Gitu caranya. Tapi kalau ini jalan terus ya nggak bisa, kita nggak nemu. Kayak misalkan apa yang lari terus, Raja. Nah, ini kayak gini nih. Ini waktu ini kayak gini nih. Nah, ya nggak bisa, nggak dapet apa namanya, nggak dapet untuk titik yang aman. Bawaannya kalau misalkan kita nabrak di tengah, yaitu sama kayak bis lagi lari kita lompat. Itu. Kalau Ibu Emi bertanya, scalping menggunakan time frame berapa? Di saham, saya hanya fokus jam 9 sampai jam 10.
Jadi itu adalah momen terbaik kita untuk mendapatkan saham yang bisa di scalping. Di luar jam segitu, menurut saya susah. Walaupun mungkin ada orang yang bisa, menurut saya susah. Nah, jadi kalau kalau misalkan kita nggak bisa fokus jam 9 sampai jam 10, mendingan swing aja atau mungkin time frame daily aja. Gitu. Pertanyaan berikutnya, bukan. Ini scalping ya. Kalau di saham tadi saya ngelihat jam 9 sampai jam 10 pakai time frame-nya 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena eh apa namanya? Gini, 1 jam itu kan 4 kali 15 menit. Jadi saya hanya fokus ke sedikit candle. Kalau time frame candlenya 5 menit, yang saya harus lihat candlenya itu banyak. 5 menit karena ada banyak. 1 jam aja ada berapa? 12 candle 5 menit. Nah, kebanyakan. Jadi saya perkecil, persempit menjadi time frame 15 itu. Tapi kalau XAU saya akan gunakan time frame 5 menit. 5 menit aja, time frame 5 menit aja. Itu udah eh, cukup. Contoh sederhana gini. Ini candle waduh, betul. Ini candle putih, candle pembeli, hitam ini candle penjual. Candle penjualnya kan menang, penjualnya. Nah, penjualnya closing di bawah low. Oke ya. Yang saya lakukan ini areanya. Nah, itu. Jadi ini adalah area untuk pasang entry sell. Pertanyaannya, lah ini kan nggak nyampe. Ah, itu tinggal tinggal apa namanya eksekusinya pas lagi di market gimana. Kita bisa pakai sistem layering, kita bisa pakai apa, itu bisa bebas. Habis itu tinggal ngikutin candlenya aja. Ini candle putih, apakah ini perlu close posisi? Dia tidak mengalahkan penjual. Oke, santai saja. Candle ini kemudian dia naik sebelah sini. Nah, ini kita bisa mulai untuk close posisi. Cuman intinya adalah kita bisa manfaatkan konsep sederhana ini untuk scalping. Kita kembali ke saham. Time frame daily, oke. MSP. Wika, MSP. Oke, ini Wika. Nah, sekarang kita lihat jam berapa? 9.52. Oke. Nah, oke. Di sini kelihatan ya, penjual, penjual, penjual. Ini pembeli. Nah, dia dikalahkan. Penjualnya dikalahkan. Nah, apakah ini sinyal buy yang valid? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, ini sebenarnya ada di salah satu rules pada saat kelas scalping. Syarat, salah satu syarat reversal pattern, dia tidak boleh bentuknya inside bar. Itu. Jadi kalau bentuknya inside bar, setupnya fail. Oke. Nah, sekarang ketika dia turun, wah, aku gambar garisnya lurus ya, tumben. Dia kan break, penjualnya dominan. Dia break lagi penjual dominan, break lagi penjual dominan, break lagi penjual dominan. Break lagi penjual dominan. Oke, penjual masih dominan. Sekarang ini inside bar, dia mencoba break tapi nggak bisa closing di atasnya. Sekarang high ini yang menjadi patokan. Yang sebelah sini nggak bisa close di atas high. Sekarang high ini jadi patokan. Ini inside bar. Nah, ini yang bisa closing di atas high. Jadi area pembelinya adalah dari atas sampai bawah sini. Wah, udah mulai mampet. Nah, gini ceritanya. Habis itu kan dia lari. Pap.
Ada eh, penjual yang mencoba eksis, tapi dia masih gagal mendominasi, break lagi. Berarti di sini adalah area. Nah, waktu itu dia naik lagi. Wah, nggak dijemput. Ini adalah pembelinya lagi karena bisa closing di atas high. Oke. Kemudian supaya ini kalau misalkan untuk jadi sinyal jual, penjual harus closing di bawah sini. Oke. Nah, jadi selama dia itu tidak closing di bawah sini, pembeli itu masih eh, bisa dibilang masih mendominasi. Ini masih jadi areanya pembeli. Itu. Nah, kalau misalkan ketemu kondisi sideways, kondisi yang seperti ini mengajarkan kita bahwa jika ada sideways diawali dari bullish, mendingan buy on weakness. Ada yang bilang sideways itu jual di resisten, beli di support. Tidak sepenuhnya benar, karena akan lebih mudah kita tahu tren sebelumnya itu apa. Kalau tren sebelumnya adalah bullish, ketika sideways kita mending buy on weakness. Resikonya lebih kecil. Tapi kalau misalkan tren sebelumnya itu adalah downtrend atau bearish, downtrend kemudian ada sideways. Nah, lebih gampang untuk sell on strength daripada beli di bawah. Itu. Kecuali kita memang big playernya, kecuali kita memang big fundnya, duitnya tidak terbatas, tidak berseri, nah monggo itu nggak apa-apa. Penjualnya dilawan terus itu nggak apa-apa. Itu kalau kita punya big fund, itu maksudnya. Pak, contoh brand. Wah, gini, eh ketika mau scalping, kita tidak memilih saham untuk di scalping, tapi eh maksudnya gini, kita kita bukannya saya mau besok saya mau scalping Telkom atau besok saya mau scalping BBRI atau besok saya mau scalping brand gitu. Enggak, bukan kita yang milih, tapi sahamnya yang menunjukkan dia itu bisa dipakai buat scalping atau enggak. Itu. Jadi yang menunjukkan kenapa saya pilih BRMS, WIFI, PNLF waktu di hari Jumat kemarin untuk dijadikan scalping bukan karena saya menganalisa wah besok hari Jumat saya pengen scalping BRMS, WIFI sama PNLF enggak. Tapi ketika di awal market buka, tiga saham itulah yang menunjukkan tanda-tanda bisa di scalping. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak nanya, aduh udah mulai mampet ya. Alarm saya udah bunyi. Ninit, ninit. Jadi kalau misalkan Bapak nanya, time frame 15 kemarin si brand itu bagaimana cara scalpingnya? Ya, nggak bisa orang dia langsung naik gitu. Nggak bisa dia langsung naik. Tapi kalau misalkan contoh misalkan PNLF kemarin, walaupun naiknya nggak naik-naik banget ya, 476. Dia naik cuma sampai 486. Tapi di 15 menitnya, ini pertama dari time frame daily aja dulu. Dari dailynya, nah ini udah ada gambarnya lagi. Nah, ini kan candle pembeli dikalahkan oleh candle penjual. Oke ya. Nah, berarti area dari candle penjualnya, area penjualnya itu kan segini. Oke. Dia harus dikalahkan, dia harus dikalahkan supaya jadi eh, penjual ini harus dikalahkan supaya jadi pembeli lah intinya gitu. Nah, yang kemarin terjadi di PNLF itu adalah kondisi ketika si candle hitam ini high-nya itu di 476.
Jadi kalau misalkan ini ini tanggal berapa sih kemarin? Saya pakai Ami Broker aja lah. Wah, kok ini stop? Hmm, wah, lagi jamnya mock ini berarti. Lagi mock. Ini, nah ini ceritanya pas waktu di sini. Jadi kenapa waktu itu ngajak beli di 476? Karena kalau ini dia bisa ngebreak, paling tidak bisa closing di atas, nah ini berapa ini? Nah, di atas 478 aja, dia bisa closing di atas 478. Dia punya peluang untuk lanjut, itu. Tapi ternyata naiknya cuma sampai 486, tutup di 476 lagi. Sementara kemarin ngajakin beli 476. Itu jadi ternyata dia nggak apa namanya nggak naik kenceng. Padahal pada saat itu secara pit over hajar kanan buang kiri lebih banyak yang hajar kanan, gitu ceritanya. Tapi bukan berarti saya memilih saham untuk besok di scalping, enggak. Sahamnya itu yang menunjukkan dia itu punya peluang untuk di scalping. Gitu ceritanya. Sama kayak si Wifi. Waktu paginya itu kan dia sempat naik sampai 448. Nah, secara time frame daily bentuknya seperti ini. Kalau misalnya ini pembelinya masih belum kalah. Nah, ini dia sempat turun terus naik lagi. Jadi penjualnya belum mengalahkan si pembeli. Pembelinya masih belum kalah. Jadi ketika kemarin seperti ini posisi closingnya, terus kemudian di time frame 15 menit ada peluang untuk dia ngalahin penjual yang di sebelah sini, dia bisa closing di atas sini. Nah, itu bisa jadi buat scalping. Nah, kalau dia tutup di atas 438, itu sebabnya ketika sampai di 444 itu diajakin beli. Ternyata naiknya cuma 448, habis itu malah turun lagi. Ya udah, si wifi-nya itu yang kena cut loss. Gitu ceritanya. Oh, oke. Oke, sip. Udah jam 10. Jadi kesimpulannya, eh ini kesimpulannya adalah ini. Loh, kok ini? Kesimpulannya adalah ini. Jadi kalau misalkan kita mau cari momen untuk buy, tunggulah sampai pembeli dominan. Pembeli mengalahkan penjual. Tunggu sampai pembeli mengalahkan penjual. Dan kalau mau jual, kita bisa pakai risk and reward ratio, kita bisa pakai cara atau konsep ketika ini pembeli dominan juga. Wah, saya salah. Saya lupa ngedit ini ya. Menjual. Nah, atau kita juga bisa nunggu sampai penjualnya dominan. Ketika candle hitam, closing di bawah low dari candle si putih, candle pembeli. Itu. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Oke, oke contoh ini terakhir ya. Tadi ada pertanyaan tentang Indosat. Indosat. Oke, kita analisa satu saham terakhir, Indosat. Oke, sekarang kita cek candle terakhirnya. Ini ada swing, ini ada candle hitam. Berarti penjualnya menang. Oke, ini ada low, ini candlenya break close di bawah low. Oke, berarti ini yang harus dikalahkan. Oke, candle putih berhasil closing di atas ini. Oke, nah berarti di sini pembelinya menang. Oke, pertanyaannya, apakah ini reversal pattern yang kuat? Closingnya ini masih di bawah setengah dari candle yang ini. Ini bukan reversal yang kuat. Tapi kalau misalkan mau dibeli, jawabannya boleh saja. Tapi belinya di sini. Di harga berapa sini tengahnya?
2240 itu. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau dia closing di bawah 2160 itu. Cuman saya akan bilang ini bukan reversal yang kuat karena closing yang ini jauh di bawah setengah body dari candle yang hitam ini. Itu reversal yang lemah. Kalau mau tahu reversal yang kuat, contohnya seperti apa? Inilah contoh reversal yang kuat. Ini closing di atas setengah body dari candle yang ini. Ini closingnya kan di bawah break body. Jadi ini high yang harus dikalahkan. Candle putih ini mengalahkan penjual. Closingnya di atas tengah dari candle yang ini. Oke. Berarti ini adalah salah satu reversal yang kuat. Nah, inilah buy-nya. See, kita bisa dapat berapa ini? Oh, 1 banding 3,5 pun dapat. 1 banding 4 juga dapat. Lumayan. Itu. Oke. Untuk link rekaman, bukan link rekaman. Untuk rekaman nanti bisa dilihat di youtube.com/cuancommunity. Jadi di channel Cuan Community di YouTube. Nanti kan saya upload di situ. Kemudian kalau yang butuh tentang materi bisa lihat nanti di description boxnya ada link ke Google Drive. Oke. Baik, sesi hari ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk di minggu depan kami ada bimbel cuan pre-kelas kampus cuan. Kita akan membahas materi dasar atau informasi atau pengetahuan dasar tentang saham. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nama saya Bernardi. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.